Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah kami pada kesempatan kali ini. Baik, saya Ibnelia Azmi selaku pemateri pertama yang akan menyampaikan materi yang pertama. Pada poin A, itu ada multikultural sebagai landasan pembelajaran. Nah, landasan pembelajaran itu kan adalah suatu dasar atau tolak ukur dalam sebuah interaksi antara peserta didik dengan pendidik, serta sumber belajar yang dijadikan sebagai acuan dalam proses pembelajaran gitu ya, dalam lingkungan belajar. Nah, bahkan beberapa ahli juga banyak yang mengemukakan pendapatnya tentang landasan yang digunakan dalam sebuah pembelajaran, seperti pendapatnya Ki Hajar Dewantara. Beliau mengemukakan bahwa akar pendidikan suatu bangsa itu adalah kebudayaan. Nah, jadi wajar multikultural atau kebudayaan itu merupakan landasan atau acuan dalam sebuah proses pembelajaran. Pada poin kedua, pada bagian B itu ada kedudukan kebudayaan dalam proses pembelajaran. Nah, kenapa sih budaya itu penting dalam dunia pendidikan? Bahkan budaya itu dijadikan sebagai salah satu cara kita agar hidup berkembang gitu. Lalu jika tanpa adanya kebudayaan, maka tidak akan bisa berkembang dan diwariskan dari generasi ke generasi gitu. Lalu muncul pertanyaan-pertanyaan seperti apakah bisa pendidikan itu berkembang tanpa adanya budaya? Begitupun sebaliknya, budaya bisa berkembang gak sih tanpa didasari dengan pendidikan gitu. Nah, perlu teman-teman ketahui, perlu kita semua ketahui bahwa budaya itu berkembang melalui proses pendidikan. Nah, dimana pendidikan itu kan gak lepas dari komponen peserta didik gitu ya, pendidik, lingkungan sosial, dan budaya masyarakat gitu. Itu pasti ada di dalam pendidikan gitu. Jadi dalam pendidikan itu budaya sangat penting, memiliki kedudukan yang tersendiri gitu. Karena apa? Karena budaya itu dapat mendukung pembelajaran siswa gitu. Dengan adanya budaya dalam pendidikan, potensi peserta didik itu semakin berkembang gitu. Terus juga kebudayaan itu sebagai alternatif untuk membentuk maksudnya itu alternatif lain untuk membentuk atau membangun karakter siswa gitu. Karena materi selanjutnya yang ke-C yaitu teori belajar dalam landasan pembelajaran. Nah, yang dimaksud dengan teori belajar adalah upaya untuk menggambarkan bagaimana orang dan hewan belajar, sehingga membantu kita dalam memahami proses pembelajaran. Ada 3 teori pembelajaran, yaitu yang pertama, teori belajar behaviorisme. Teori ini menyatakan bahwa pembelajaran merupakan sebuah model hubungan stimulus dan respon, di mana teori memposisikan orang yang sedang belajar merupakan subjek yang pasif. Nah, yang kedua yaitu teori kognitivisme. Teori ini berfokus pada pembelajaran berbasis otak. Hal ini memiliki perspektif bahwa peserta didik memproses informasi dan pembelajaran melalui upayanya sendiri. Nah, yang ketiga, teori belajar konstruktivisme. Teori ini menyatakan bahwa pengetahuan itu sifatnya konstruktif, yakni dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas. Nah, berdasarkan teori belajar di atas, teori yang banyak dikembangkan dalam pembelajaran berasal dari aliran psikologi seperti behaviorisme dan kognitivisme. Teori belajar dalam pandangan ini hanya berasumsi bahwa siswa belajar dalam situasi yang bebas nilai dan bebas budaya, dan tidak memperhitungkan bahwa siswa yang belajar adalah pribadi yang bereaksi terhadap lingkungan sosial, fisik maupun metafisik tempat di mana mereka hidup. Nah, adapun beberapa pendapat para
ahli tentang teori-teori belajar di atas. Yang pertama yaitu menurut Maher 1974 berpendapat bahwa keterkaitan antara budaya dan bahasa, persepsi, kognisi, keinginan berpartisipasi, motivasi, berprestasi merupakan faktor yang berpengaruh dalam proses pembelajaran siswa. Yang kedua, Webb 1990 dan Bumet 1994 menunjukkan pentingnya pertimbangan budaya dalam proses belajar siswa. Yang ketiga, Darling Hammond 1969 mengatakan bahwa kita semua menginterpretasikan perilaku informasi dan perilaku melalui lensa budaya sendiri. Yang keempat itu Wolutzki dan Ginsberg 1995 juga menyatakan bahwa kebudayaan adalah dasar dari motivasi instruksi dan mengembangkan modal belajar yang komprehensif dan arti pengajaran yang responsif terhadap kultural. Nah, berdasarkan beberapa pernyataan ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sekarang adalah saat yang tepat untuk memperhitungkan kebudayaan sebagai landasan penting dalam pembelajaran dalam menentukan komponen tujuan, materi, proses, dan evaluasi suatu perencanaan dan pelaksanaan dari kegiatan belajar siswa. Baiklah, saya akan membahas mengenai pendidikan multikultural dalam pembelajaran. Seperti yang telah dibahas pada materi-materi sebelumnya, pendidikan multikultural itu adalah sebuah pembelajaran yang digunakan oleh pendidik untuk menggambarkan kegiatan siswa yang beragam ras, gender, suku, dan kelas, atau bahkan ketidakmampuan. Tujuan dari pendidikan multikultural ini adalah untuk mengurangi prasangka dan diskriminasi terhadap kelompok yang tertindas, bekerja atas dasar kesempatan, dan adanya keadilan sosial pada semua kelompok, termasuk distribusi kekuasaan yang adil antara semua anggota kelompok budaya yang berbeda. Pendekatan yang ada di dalam pendidikan multikultural ini mencoba untuk mereformasi proses persekolahan secara keseluruhan tanpa memandang sekolah maju atau sekolah pinggiran. Oleh sebab itulah, kebudayaan merupakan salah satu landasan kuat dalam pengembangan pendidikan di Indonesia yang memiliki keberagaman budaya yang banyak untuk meningkatkan toleransi dan saling mengerti antar budaya yang berbeda di Indonesia. Saya Anissa Amalia Rami. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan materi yakni yang E, landasan hukum pendidikan multikultural di Indonesia. Dasar hukum pendidikan multikultural di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah, tidak otomatis memberlakukan pendekatan multikultural dalam pengembangan pembelajaran di Indonesia. Undang-undang yang memberikan wewenang kepada Pemda itu tidak otomatis langsung menjadi pembelajaran yang berdasarkan pendidikan multikultural. Perencanaan dengan pendekatan multikultural haruslah dikembangkan dengan kesadaran dan pemahaman yang mendalam tentang multikultural. Dalam upaya untuk mewujudkan pembelajaran yang berbasis multikultural, maka pendidikan multikultural menjadi pendidikan yang bersifat hidden curriculum, yang artinya diselipkan dalam perencanaan pembelajaran seluruh mata pelajaran. Atas dasar posisi multikultural sebagai pendekatan dalam pengembangan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, maka pendidikan multikultural dapat diartikan sebagai suatu prinsip yang menggunakan keragaman kebudayaan peserta didik, yang dalam mengembangkan filosofi, misi, tujuan, dan komponen perencanaan dan pelaksanaan serta lingkungan belajar
sehingga siswa dapat menggunakan kebudayaan pribadinya untuk memahami dan mengembangkan sebagai wawasan konsep, keterampilan, nilai, sikap, moral yang diharapkan. Baiklah, saya Nur Rahmawati akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai menyusun perencanaan pembelajaran pendidikan multikultural. Yang pertama yaitu A. Perencanaan pembelajaran pendidikan multikultural. Proses pengembangan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran multikultural haruslah meliputi 3 dimensi, yaitu yang pertama sebagai ide, yang kedua sebagai langkah kerja operasional gerakan, yang ketiga yaitu sebagai proses. Ketiga dimensi pendidikan multikultural ini berkaitan satu dengan yang lainnya. Pembelajaran multikultural sebagai proses hands-on pendidikan multikultural dilaksanakan dengan berbagai langkah kerja operasional sebagai gerakan. Langkah kerja operasional tersebut merupakan operasionalisasi perencanaan dan pelaksanaan pendidikan multikultural sebagai ide. Pengembangan ide tersebut berkenaan dengan yang pertama, 1. Penentuan filosofi, yang kedua, model perencanaan yang digunakan, yang ketiga, pendekatan dan teori pembelajaran yang digunakan, yang keempat, pendekatan model evaluasi hasil belajar dari pendidikan multikultural. Selanjutnya, pengembangan langkah kerja operasional didasarkan pada ide yang sudah ditetapkan sebelumnya. Secara teknis, pengembangan perencanaan dan pelaksanaan sebagai langkah kerja operasional berkenaan dengan keputusan tentang informasi dan jenis dokumen yang akan dihasilkan, yaitu bentuk format silabus. Rencana pelaksanaan pembelajaran harus dikembangkan. Pengembangan pembelajaran sebagai ide dan langkah kerja operasional diperlukan sosialisasi agar terjadi keseimbangan pemikiran-pemikiran para pengambil keputusan pelaksanaan dengan para pengembangan teknis di lapangan. Baiklah, saya Mary Septiana Putri akan melanjutkan materi selanjutnya. Nah, pengembangan haruslah didahului oleh sosialisasi agar guru dapat mengembangkan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Diperlukannya tim sosialisasi yang sepenuhnya paham dengan karakteristik perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran multikultural. Pembahasan dan keputusan tentang dimensi ide suatu perencanaan dan pelaksanaan sangat penting. Nah, prinsip yang harus diperhatikan dalam pengembangan pembelajaran multikultural adalah ketiadaan keseragaman dalam perencanaan dan pelaksanaan. Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran harus secara tegas menyikapi bahwa siswa bukan belajar untuk kepentingan mata pelajaran, tapi mata pelajaran adalah wahana mengembangkan kepribadian siswa. Pendekatan multikultural bukan saja mampu menjadi media pengembangan budaya lokal, tapi juga merupakan media pengembangan budaya nasional maupun budaya universal. Baiklah, saya Wulandari Francisca. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan yaitu rumusan yang berdasarkan pandangan behaviorisme dan menghendaki rumusan tujuan yang terukur perlu kita tinggalkan. Para pengembang harus dapat membuka diri untuk menyadari bahwa tidak semua kualitas manusia dapat diukur berdasarkan kriteria tertentu. Kualitas tertentu yang dirasakan penting oleh kelompok budaya dan sosial tertentu harus dapat dikembangkan, dan oleh karenanya pembelajaran harus memberikan kemungkinan adanya pengembangan tujuan di komunitas dan lingkungan budaya tertentu. Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran pendidikan multikultural menghendaki adanya pengertian konten yang berbeda dari pengertian yang dianut dalam kurikulum pada tahun 1975 dan 1984.
Oleh karena itu, nilai moral, kebiasaan, adat, tradisi, dan kultural tertentu harus dapat diakomodasi sebagai konten perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Ada 4 hal yang harus diperhatikan oleh guru dalam mengembangkan pendidikan multikultural sebagai proses, yaitu 1. Posisi siswa sebagai subjek dalam belajar. 2. Cara belajar siswa yang ditentukan oleh latar belakang budayanya. 3. Lingkungannya, budaya mayoritas, masyarakat, dan pribadi siswa adalah entry behavior kultural siswa. 4. Lingkungan budaya siswa sebagai sumber belajar. Oleh karena itu, keragaman sosial dan budaya harus menjadi faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan filsafat, teori, visi, pengembangan dokumen, sosialisasi kurikulum, dan pelaksanaan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.